Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Sabtu sore hari ini kita masih bisa berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan begitu lebat, namun masih di antara antunna hadir pada sore hari ini menandakan bahwa menganggap penting sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, tentang cahaya, tentang perkara yang membawa kepada kemaslahatan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kita berupaya untuk bisa hadir pada majelis yang merupakan taman di antara taman-taman surga. Kalau mungkin dulu antum ya lagi belum hijrah, lautan ku seberangi, gunung akan kudaki untuk bertemu sang doi. Ya, begitu berusaha untuk memenuhi, untuk bertemu, ya. Maka untuk ilmu, tatkala kita hijrah, untuk ilmu, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga. Hanya sekedar hujan yang lebat tidak masalah. Kan banyak angkot, ada payung, ada yang lainnya. Tidak menjadi alasan. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam dan memuliakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada mereka, yakni kita semua Bani Adam, daratan dan lautan serta apa-apa yang ada di bumi ini untuk kemakmuran bekal hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kita sebagai manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kita mempunyai akal, kita mempunyai pikiran. Kita teristimewa dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya iseng, mematikan sudah begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan.
mempunyai tujuan. Allah Subhanahu wa taala maha bersih dari apa-apa yang dia lakukan yang tidak ada gunanya dan tidak ada tujuannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan membawa beban taklif atas masing-masing daripada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah, memerintahkan kita semua dengan berbagai perintah syariat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari larangan-larangan syariat. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua dengan berbagai wasiat, dan Allah Subhanahu wa taala mengibtila, menguji, dan akan menghisab dari apa-apa yang telah diujikan kepada kita semua. Dari apa-apa yang telah diberikan taklif, dari apa-apa nikmat yang telah diberikan, semuanya nanti pada hari kiamat semua makhluk akan dikumpulkan, terutama yang kita bicarakan Bani Adam, kita semua ini akan dikumpulkan dan ditanya dari apa-apa yang telah ditaklifkan, yang telah dibebankan kepada kita semua. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apakah sudah dilakukan? Dari perkara-perkara yang telah dilarang kepada kita semua, apakah ditinggalkan? Apakah sudah ditunaikan dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Apakah meniti jalan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan telah meninggalkan dari apa-apa yang dilarang? Apakah kita semua mengikuti dari wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian nanti akan ditanya, apakah kita semua itu akan sabar dengan ujian, dengan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan di antara apa-apa yang ditaklifkan, yang dibebankan ke Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam adalah bagaimana kita semua bisa mengasuh, bisa mengarahkan, bisa mendidik anak keturunan kita, dan bisa mengarahkan, bisa mensolihkan dari keturunan kita. Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari api neraka atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak serta keturunan kita, naron, dari api neraka. Jaga oleh kita. Dengan apa? Dengan melakukan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjalani petunjuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pun berwasiat kepada kita semua. Dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu, Allah memberi wasiat kepada kalian, fi auladikum, pada anak-anak kalian, pada keturunan kita. Berwasiat dari tirkah, harta peninggalan. Berwasiat dari apa? Berupa bimbingan-bimbingan yang harus dibimbingkan, diajarkan, diarahkan kepada anak-anak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum, setiap diri kalian, ra'in, adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap diri kalian
adalah mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban dari apa-apa yang dipimpinnya. Farrajulu, maka seorang laki-laki, ra'in fi baitihi, adalah pemimpin di rumahnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia itu akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Apakah hanya laki-laki saja? Diteruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal mar'atu, begitupun wanita, ibu-ibu, ra'iyatun, adalah pemimpin, fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, wahia mas'ulatun an ra'iyatihi, dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Semua kita adalah ra'in, adalah pemimpin. Kita mempunyai tanggungan, kita mempunyai sesuatu yang dipimpin, yang kita harus arahkan, yang harus kita bimbing, yang harus kita didik, yang kita harus luruskan. Yaitu dari siapa? Dari anak-anak keturunan kita. Maka kata Nabi SAW, wa inna liwaladika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi pada anak-anakmu, alaika, wajib atasmu, haqqan, mereka mempunyai hak. Jadi anak keturunan kita mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Apa? Ditunaikan pola pengasuhannya, ditunaikan pendidikannya, pengarahannya, dan lain sebagainya. Anak-anak yang merupakan sesuatu yang dirizkikan, dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, ini merupakan fitnah, ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita sebagai hambanya. Apakah kita semua itu akan menunaikan, akan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan anak-anak keturunan kita? Dan itu adalah merupakan bentuk syukur dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kita. Bentuk syukurnya apa? Bentuk syukurnya yaitu membimbing mereka. Ini adalah rizki sekaligus ujian. Ujian bagi kita. Rizki sesuatu yang merupakan nikmatan. Bukankah kita semua selalu minta diberikan rizki? Dan diantaranya adalah rizki itu adalah anak. Bagi yang sudah apa? Bagi yang sudah menikah. Yang diidamkan adalah anak. Maka para wanita ada program hamil, pengen anak, ya. Idamkannya adalah anak. Dan berapa banyak orang yang terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan dari tetangganya, dari saudaranya. Itu juga tatkala lahir anak kita juga jadi beban, taklif kepada kita yang harus kita apa? Yang kita harus didik, yang kita harus asuh, yang kita harus arahkan, yang harus kita luruskan, yang kita harus solihkan. Maka sebab itu menjadi pertanyaan, apakah kita akan bisa menunaikan hudud-hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang berkaitan dengan keturunan kita? Apakah kita bisa meniti jejak, meniti arahan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta petunjuk dari Nabi kita berkaitan dengan anak-anak kita? Ataukah justru kita akan terfitnah, kita akan terbebani dan menjadi celaka dan menjadi tersesatkan dengan anak keturunan kita? Apakah ada yang tersesatkan, yang
tercelakakan gara-gara anak-anaknya? Banyak, ya, banyak. Ini karena apa? Karena merupakan fitnah. Rizki tetapi merupakan fitnah bagi seseorang yang mempunyai keturunan, ya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah merupakan sesuatu yang kita harus jawab. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita harus bisa menjawab dan menjalaninya, ya, menjalannya. Insya Allah kita ke depan akan kita pelajari dari fikih tarbiyah abna ini, ya, bab demi bab, pasal demi pasal yang berkaitan dengan mendidik anak. Kita memulai dengan sesuatu yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sebagai pemberi hidayah yang di tangannya adalah hidayah petunjuk. Ketahuilah oleh kita semua, wahai ayah, wahai bunda, wahai ibu, wahai bapak, wahai umi, wahai abi, wahai papi, mami, apalagi dan berbagai macam panggilannya, ya. Bahwasanya sesuatu yang kita harus ketahui dan diilmui dengan sebenar-benarnya, dan sesuatu yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, bahwasanya Al-Hadi, yaitu pemberi hidayah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa-apa yang kalian berdua lakukan untuk meluruskan, untuk mensolihkan dari anak-anak kita, hanyalah itu sebuah ikhtiar, sebuah upaya, sebuah usaha dalam mengambil sebab hidayah. Yang kedua, bahwasanya apa-apa yang kita lakukan hanyalah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada ayah dan ibunya, yang berkaitan dengan anak-anaknya. Selebih daripada itu, maka kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan di tangannya pula Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa orang yang dikehendakinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang menilai apakah orang ini, anak ini dapat hidayah atau tidak. Dan nanti kita akan mendapatkan kisah-kisahnya dari yang telah lalu, dari kisah-kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 178, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka dia adalah yang berhak mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, fa innallaha yudhillu may yasha, maka sesungguhnya Allah adalah yang akan menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki, wa yahdi may yasha, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 13, walau syi'na, kalaulah kami berkehendak, la ataina kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan, kami akan berikan setiap jiwa hudaha, petunjuknya. Kalau
Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau syaa rabbuka dalam surat Yunus ayat 99, kalaulah Rabbmu berkehendak la amana man fil ardi kulluhum jami'a, tentu akan beriman seluruh penduduk bumi seluruhnya tanpa berkecuali. Kalau berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surat An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberi hidayah kepada cahayanya man yasha, orang yang Dia kehendaki. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah yang memberi hidayah orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, dalam surat An-Nur ayat 46. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya seluruhnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesat dan tidaknya orang, dapat petunjuk dan tidaknya orang, itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuh alaihi salam sebagai Rasul yang pertama mengatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 34, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum, dan tidak bermanfaat kepada kalian nushi, nasihatku, bimbinganku, dakwahku, ajaranku, in aradtu an ansahalakum, jika aku ingin memberi nasihat kepada kalian, in kana lahu yuridu ayyughwiyakum, tapi seumpamanya Allah menginginkan menyesatkan kalian. Walaupun aku berupaya untuk menasihati kalian, tetapi Allah seumpamanya ingin menyesatkan kepada kalian, maka Nuh tidak bisa apa-apa. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya. Ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuh hanya memberi nasihat. Nuh hanya memberi hidayah, tetapi hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun Nuh ingin mengislahkan, meluruskan dari umatnya, dari kaumnya, tapi ternyata yang beriman hanya satu kapal kecil saja, ya, yang sudah bertahun-tahun Nuh lakukan dalam dakwahnya. Kemudian perhatikan apa yang keluar dari kalimat-kalimat Isa tatkala Isa masih dalam keadaan bayi, masih dalam gendongan. Apa yang dikatakan Isa? Ini terdapat dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Inni Abdullahi, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia telah memberikan kepadaku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan dia telah menjadikanku seorang nabi. Kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kunta, telah menjadikan kepadaku terberkahi dari mana saja aku berada. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan telah berwasiat kepadaku untuk salat, zakat selama aku hidup. Kemudian ayat selanjutnya, wa barram bi walidati, dan berwasiat untuk berbuat baik kepada
orang tuaku, walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan tidaklah dia menjadikanku orang yang sombong lagi orang yang celaka. Kita perhatikan ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini yang Nabi Isa katakan. Yang pertama, atania, telah memberikan kepadaku. Waja'alani, telah menjadikanku. Waja'alani, telah menjadikanku. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikanku. Telah memberikan kepadaku apa? Yang telah diberikan Allah? Alkitab. Diturunkan kitab kepada Isa. Telah menjadikanku, telah menjadikan Isa apa? Jadi seorang nabi, ya. Telah menjadikanku, menjadikan Isa mubarak, terberkahi. Walam yaj'alni, dan dia tidak menjadikanku, tidak menjadikan seorang yang sombong dan menjadikan orang yang, dan tidak menjadikan orang yang celaka. Lantas siapa yang memberikan kitab kepada Isa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan Isa nabi? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan Isa terberkahi? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak menjadikan Isa sebagai hamba yang sombong dan celaka? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segalanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernyataan dari Isa. Pernyataan dari Isa semasa lagi bayinya. Oleh karena itu di dalam ayat lain kita perhatikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 50. Waja'alna ibna Maryam wa ummahu, dan kami jadikan ibnu Maryam, anak Maryam siapa? Isa. Wa ummahu, dan ibunya siapa? Maryam. Ayah, tanda di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harus beriktibar, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada Isa dan Maryam. Berupa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu yang dikatakan oleh Allah itu ayat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu yang lain adalah makhluk. Selain Allah apa? Makhluk, tidak ada yang lain. Selain Allah adalah alam. Tetapi Allah di antara makhluknya mengistilahkan dengan ayat. Padahal itu adalah makhluk. Ibnu Maryam makhluk bukan? Makhluk. Maryam makhluk bukan? Makhluk. Tapi Allah mengistilahkan dengan ayah. Kalau Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian pernah mengkaji atau ikut pengajian salah satu usul, 3 landasan utama. Di awal-awal pembahasan ada masalah ayat dan ada masalah makhluk. Ada istilah ayat dan ada istilah makhluk. Ingat enggak? Di antara ayat-ayat Allah. Dengan apa kamu mengenal Robmu? Dari awal ya. Mengenal Rob. Landasan yang pertama. Dengan apa engkau mengenal Rob? Bima arafta. Dengan apa kau mengenal Robmu? Bi ayatihi wa. Belajar usul salasa enggak? Bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, dan makhluknya, dan makhluknya. Di antara ayat-ayatnya apa? Al-lailu wan nahar, wasyamsu wal qamar. Malam dan siang, maksudnya pergantian malam dan siang. Asyamsu wal qamar, matahari dan bulan berganti, silih bergantinya matahari dan bulan. Padahal malam dan siang, matahari dan bulan adalah makhluk, tapi disebutkan ayat. Wa makhlukati, dan di antara makhluknya adalah apa?
as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan istilahnya. Artinya dengan istilah ayat ini, dengan berganti malam dan siang, berganti matahari dan bulan ini, harusnya menjadi pelajaran yang kita lihat. Ya, yang kita lihat, kita rasakan, kita menjadi pelajaran langsung. Maka diistilahkan dengan ayat. Kita bisa mengambil pelajarannya. Ini adalah hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, yaitu Nabi Isa. Berbeda dengan hamba seorang anak yang durhaka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sesatkan dia. Dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 sampai 18, dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma. Cis, berupa ungkapan bantahan. Lakuma, untuk kalian berdua, ibu dan bapaknya. Ataidanini an ukhraja. Apakah kalian berdua ini memperingatkanku an ukhraja, bahwasannya akan dibangkitkan dari alam kubur. Wa qad khalatil qurunu min qabli, dan telah berlalu beberapa tahun sebelumku. Gening, gak dibangkit-bangkitkan. Membantah apa yang menjadi bimbingan dari kedua orang tuanya tentang apa? Beriman kepada hari akhir, bahwasanya akan dibangkitkan. Wahuma yastaghitsanillaha, maka keduanya siapa? Kedua orang tuanya beristighosah. Apa istighosah? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah yang telah ditimpakan kepadanya. Begitupun bila antum pernah mempelajari kitab salah satu usul, antum pasti tahu apa yang disebutkan istighosah. Min anwa'il ibadah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di antaranya ada 3 yang mirip. Yang pertama isti'anah, meminta tolong, bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara fi jalbil manafi, dalam perkara yang manfaat, minta manfaat, kebaikan. Wadaf'il madar, dan menolak kemadharatan. Itu isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan. Bersifat umum. Ada isti'adah, yaitu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara yang belum menimpa. Belum menimpa tetapi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah istighosah, apa? Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada musibah yang telah menimpa. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah tatkala kalian para sahabat telah beristighosah kepada Rabb kalian, yaitu ketika perang Badar. Musibah 300 melawan 1000 orang. Ya. Genting, maka beristighosah. Musibah yang menimpa, minta bantuan, minta perlindungan dari Allah. Maka ini adalah musibah. Tatkala mempunyai anak yang membangkang, wangkelang, cek Sunda, itu adalah musibah. Bukankah anak-anak yang tatkala kita memerintahkan kepada anak kita menyuruh sesuatu, kemudian dia membangkang atau minimal diam saja, kita kesal enggak? Disuruh salat diam. Sulut ngeriakin ini diem, tengah jawab acan. Apalagi membangkang, udah enggak, wah semakin
Kesal lagi kan, musibah itu, ya. Wahuma yastaghitsani, maka keduanya beristighosah kepada Allah. Wailaka, celaka kamu. Amin, berimanlah. Wa'dallahi haqqun, janji Allah adalah hak benar. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Maka dia mengatakan, si anaknya itu, ma hadza, apa ini? Illa asatirul awwalin, kecuali dongeng-dongeng, cerita-cerita yang telah lalu. Ya. Anak ini menceritakan apa? Yang sebelumnya menceritakan Nabi Isa yang telah diberi petunjuk, ini menceritakan anak yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qaul, mereka itu adalah orang-orang yang benar atas mereka ketetapan fi umamin, pada umat-umat qad khalat min qablihim, yang sudah berlalu dari sebelum mereka, minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka, keadaan mereka itu orang-orang yang merugi. Maka siapa yang telah menyesatkan anak ini, kita membangkang kepada orang tuanya tatkala disuruh beriman, dibimbing keimanan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan. Maka oleh sebab itu kita harus banyak meminta, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dzik. Tsabbit qalbana ala dzik, atau tsabbit qalbi kalau sendiri. Wahai yang membolak-balik hati, maka tetapkanlah hatiku atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi atau qulubana ala taatik. Wahai yang memalingkan hati-hati, maka palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wa aslih Allahumma fi dzurriyyatina, dan luruskanlah, bimbinglah bagi kami kepada keturunan-keturunan kami. Wahablana min azwajina, dan karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Qurrata ayun, adalah penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Sering kita mengucapkan doa ini, harus sering. Biasanya kalau sudah berdoa beres kajiannya ya. Robbana hablana min azwajina. Wah ya beres khutbah ya. Ustadznya gak beres. Ta'acan bu, ta'acan. Ya, ta'acan anawan. Itu baru muqaddimah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Kita hanya berusaha. Kita hanya bisa mendidik, mengarahkan, menyekolahkan ke sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah sunnah dengan berbagai namanya. Dengan berbagai macamnya, dengan berbagai harganya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang antara murah dan mahal. Ada yang harus bayar, ada yang boleh nggak bayar, ada yang harus bayar tapi antum nggak bayar, ada kan? Seperti itu. Macam-macam. Jadi hanya apa? Usaha. Jangankan kita, hatal anbiya, hatta para nabi saja, mereka tidak mampu untuk memberi hidayah, taufik kepada seseorang pun. Nabi SAW tatkala menuntun pamannya siapa? Siapa? Menuntun siapa? Siapa itu? Dah hese ceramah teh. Hah? Abu Jahal, Abu Talib. Abu Talib. Untuk mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi pamannya gimana? Enggan untuk mengucapkan dan menolak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan keinginan memberi hidayah kepada
pamannya itu kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, innaka sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Mana ada orang yang tidak sayang kepada pamannya yang merupakan pengganti dari ayahnya, yang telah mengurusnya, yang telah mendidiknya, yang telah memenuhi segala keperluan-keperluan Nabi SAW, bahkan membelanya. Kecuali pamana anu teu peduli, betul enggak? Alo dek makan, dek henteu, dek sakola henteu, teu ngurus-ngurus, teu nanya-nanya ke acan. Nah, mungkin tidak akan sayang kepada pamannya seperti itu. Tapi ini mah diurus, segalanya dipenuhi. Maka cinta, betul enggak? Ya, cinta. Walakinna Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah akan memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia maha mengetahui terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bukhari, Muslim. Satu nama atau dua nama? Dua. Kalau orang-orang kita, Bukhari Muslim satu nama ya. Bahkan satu orang tiga nama. Siapa nama kamu? Asep. Asep apa? Asep Bukhari Muslim. jadi orang tuanya pengen pinter jika Bukhari jeung Muslim sekalian. Ya, Bukhari satu nama, Muslim satu nama. Dari hadis Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, ketika aku hadir kepada Abu Talib ketika mau wafat, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendapatkan di sisi Abu Talib ada Abu yang lainnya, yaitu apa tadi antum mengatakan? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, mang, ayahanda adalah ayah kita, ayahku. Kalau pamanda, soalnya guru ayah gurunda, kepada gurunda, karek ngadenge sih. Mungkin si guru itu akan mengatakan ya muridna. Oke, ayah balasanan ada guruna. Alhamdulillah bersama gurunda, cekrek, mendapat banyak faidah. Ya amai, wahai pamanku, kul katakanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun asyhadu laka biha indallah, suatu kalimat yang aku bersaksi untukmu dengan kalimat ini indallah, di sisi Allah. Walaupun Abu Talib itu semasa hidupnya kafir, tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah ini akan dibela. Dan ini adalah merupakan apa? Hujjah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela. Maka tatkala Nabi kita Muhammad menuntun itu, mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah dan diiming-imingi bahwasanya akan dibela nih, Abu Jahal langsung komen, dan Abdullah bin Abi Umamah. Ya Aba Talib, wahai Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama Abdul Muttalib? Siapa? Bapaknya ya. Digugah dengan bapaknya. Falam yajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha. Terus Rasulullah juga mempengaruhi. Tetapi itu juga dibantah lagi seperti itu. Rasulullah mengatakan ini, Abu Jahal mengatakan ini, seperti itu. Tetapi akhirnya apa? Dia Abu Talib itu berakhir di atas millah Abdul Muttalib. Ya, kemusyrikan, kekafiran. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika enggan itu,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma wallahi, adapun demi Allah, la astaghfirunna laka ma lam unha anka." Aku pasti akan meminta ampunkan untukmu selama aku tidak dilarang untuk membelamu. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan ini dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nali nabiyyi, tidaklah layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabat paling dekat, dulur, paman, alo, dan siapa? Mimba di mata bayana lahum, setelah nyata atas mereka, annahum, bahwasanya mereka ashabul jahim, adalah penghuni neraka jahanam, penghuni neraka jahim. Kemudian Allah menurunkan ayat yang telah saya katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada yang engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lainnya adalah Nuh, yang terus-menerus merayu kepada anaknya. Karena begitu sayang. Siapa sih yang gak sayang sama anak? Saha anu teu nyaah kanu jadi anak? Siapa? Mau nakal gimana, mau ini gimana, tetap sayang. Kata Nuh, ya bunayyar kamana wala takum ma'al kafirin. Dalam surat Hud ayat 42. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, irkamana, ayo naik bersama kami. Wala takum minal kafir, janganlah kalian termasuk bersama orang-orang yang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan anak ini hidayah. Maka anak ini lantas menjawab, qala sa'awi ila jabali yu'simuni minal ma. Dia mengatakan, sa'awi ila jabal, ayah, saya akan naik ke gunung, ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatku kanku dari air yang terus naik, kan seperti itu. Maka ayahnya Nuh mengatakan, qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Dia mengatakan, la asima, tidak ada perlindungan al yawma pada hari ini min amrillah, dari urusan Allah, illa marrahim, kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauju, maka menghalangi antara keduanya al mauju, gelombang air, antara Nuh dengan anaknya. Fakana minal mughraqin, dan anaknya tersebut termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan. Melihat itu Nuh alaihi salam, ini rangkaian ayatnya ya. Karena rasa kasih sayangnya lalu menyeru, berteriak, Rabbi innabni min ahli, ya Rabbku, ya Tuhanku, innabni min ahli, sesungguhnya anakku ini min ahli, dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau maha bijaksana. Nuh merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan kebijaksanaan. Sebagaimana kita juga kalau merasa dekat dengan orang, itu selalu minta kebijakan. Kita mempunyai teman, sudah jadi direktur perusahaan atau owner suatu perusahaan. Adik kita, keponakan kita baru keluar dari S1, belum kerja, atau keluar STM, SMA. Bisa enggak ini, apa namanya, dan sudah daftar, sudah ikut lowongan kerja, tapi terlulus. Langsung telepon kita itu, minta kebijakan. Itu
Kalau saya, itu keponakan saya, itu adik saya. Apa? Karena dekat. Minta kebijakan. Oh, adik kamu ini? Ya udah. Dikira atau bukan adik? Masuk. Teman kita adalah ketua yayasan yang punya sekolah. Dulu bermain bersama. Ya. Daftar tes ke sekolahnya, terlulus. Lalu kita merasa dekat dengan ketua yayasan tersebut. Fulan, anak saya udah daftar ke sekolah antum, tapi terlulus. Oh, anak antum? Ya, gak apa-apa. Nah, karena merasa dekat ya. Nanti dikasih, perintahkan kepada kepala sekolah. Karena merasa dekat. Jadi kalau merasa dekat itu apa? Meminta kebijakan. Wa anta ahkamul hakimin. Ya. Walaupun anaknya seperti itu. Malah adapun apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala mencela kepada Nuh. Ya Nuh, ayat selanjutnya 46. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia mengamalkan amalan yang tidak salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau meminta pada perkara yang tidak ada ilmu padamu. Inni a'idzuka, sesungguhnya aku menasehatimu antakuna minal jahilin, supaya engkau tidak menjadi orang yang jahil. Apa? Allah Subhanahu wa taala mencela. Maka mendengar celaan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Nuh mengatakan, Robbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Robku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari meminta pada perkara yang tidak ada ilmu dariku. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan tidak merahmatiku, aku minal khasirin, aku pasti jadi orang-orang yang merugi. Ini adalah Nuh yang ingin memberi hidayah, membela kepada anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat anaknya bukan orang yang layak mendapatkan hidayah. Antara ayah dengan anak. Sekarang antara anak dengan ayah. Yaitu siapa? Ibrahim kepada ayahnya. Yang dalam surat Maryam ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku. Siapa ayah Ibrahim? Azar. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah kepada zat yang tidak mendengar juga tidak melihat, wala yughni anka syai'an, tidak bisa memenuhi sedikit pun kepadamu. Kemudian, ya abati, wahai ayahku, sekali lagi, itu hujjah. Inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, kemudian ikutilah, maka ikutilah aku, ahdika sirata, aku akan beri petunjuk kepada jalan. Ayat selanjutnya, ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu kepada Ar-Rahman bermaksiat, durhaka. Kemudian masih kurang juga, ya abati, wahai ayahku, inni akhafu an ayyamassaka adzabun minar rahman, sungguhnya aku takut azab akan menimpamu minar rahman, dari ar-rahman, dari Allah. Fatakuna li syaitana waliya, dan engkau menjadi wali bagi setan. Begitu berulang-ulangnya Ibrahim mengatakan sesuatu, membimbing, menasehati, mengajak kepada ayahnya. Supaya apa?
supaya menyembah Allah, menjauhi dari sembahannya. Tetapi apa jawaban ayahnya atas ilhahnya Khalil? Atas terus menerusnya, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Wahai anakku, diam. Terus apa yang dijawab oleh Azar? Padahal Ibrahim mengatakan ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Dia menolak dengan penolakan yang sangat dia enggan. Dengan keengganan yang sangat, bahkan dia Azar itu mengancam kepada Ibrahim. Maka kata Azar, arogibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kau benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan ya abati, wahai ayahanda. Tetapi Azar mengatakan ya Ibrahim. Dengan namanya, bukan wahai anakku. Ini menunjukkan bahwa marah. Marah. Sebagaimana bapak-bapak semua mungkin sering mendengar dari ucapan dari istri-istri bapak. Kalau lagi sayang sama anaknya atau anak kita. Aa, ade, ayo sholat. Ambilkan ini. Kan seperti itu ya. Sayangku, soleh sini. Tapi anaknya diam aja. Kalau ngobrol weh. Lalu akan berteriak istri kita. Kalau anak itu namanya Hendra. Hendra. Kalau Muhammad. Kalau namanya Malik. Ya kan seperti itu. Apa? Karena marah. Arogibun an alihati ya Ibrahim. Apakah kau benci kepada Tuhan wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti ngomong terus. La arjumannak. Aku pasti merajammu. Wahjurni malia. Dan jauhilah aku. Nges kaditu tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Kesal. Ya. Lihat. Apa yang dilakukan oleh Azar. Menolak kepada Ibrahim. Ya. Berbeda halnya dengan anak Ibrahim. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Ketika Ibrahim bermimpi. Diilhami, diwahyukan untuk menyembelih. Dalam surat As-Saffat. Ya bunaya ayat 102. Ya bunaya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku. Sesungguhnya aku bermimpi. Bahwasanya aku menyembelihmu. Maksudnya wahyu. Fandur madza taro. Fandur madza taro. Maka bagaimana pendapatmu? Dan ini adalah mengajarkan komunikasi dengan anak laki-laki. Anak laki-laki tidak suka diperintah, tidak suka dinasehati. Disuruh diam aja terus, saya ngobrol. Ya. Kenapa? Karena anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki bagaimana? Diajak berpikir. Pandur mada taro. Bagaimana pendapatmu? Tapi kalau saya lama pandur mada taro, kayak beak kajian. Pandur mada taro, maka bagaimana pendapatmu? Begitu komunikasi dengan laki-laki. Anak laki-laki atau ibu ya dengan anak laki-laki atau ibu dengan pasangan ibu yang laki-laki itu. Sama, jangan apa? Jangan interogasi. Bapak telat kerja dari mana saja? Itu ada teman atau teman. Laki-laki perempuan, laki-laki ini. Mana itu? Terus bosen itu. Sekalian we seperti itu. Gak mau, ya. Jangan dinasehati, jangan apa? Jangan diinterogasi laki-laki itu, ya. Maka fandur madza taro. Maka bagaimana pendapat?
Maka bagaimana jawaban dari seseorang yang Allah telah beri hidayah kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah kepada hati-hatinya? Apa jawab Ismail dalam ayat selanjutnya? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Padahal mau dia apa? Disembelih, ya. Maka benarlah dia menjadi orang-orang yang sabar. Benar di antara orang-orang yang sabar. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan seorang nabi dari sulbinya orang kafir, yaitu Ibrahim, dari sulbinya Azar. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan yang kafir, yang musyrik dari sulbinya orang yang beriman, yaitu anaknya Nuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada, dan sesungguhnya kepada Rabb kita al-muntaha, tempat berakhirnya segala urusan. Maka bagaimanapun wahai ayah, wahai bunda, wahai ibu, wahai bapak, wahai abi, wahai umi, upaya-upaya dalam memberi hidayah, mengusahakan hidayah kepada anak-anak kita, tidak bisa apa-apa kecuali itu hanyalah suatu usaha, suatu upaya, ikhtiar dalam kita mensolehkan anak-anak kita. Adapun hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila anak kita waliyadzubillah ternyata sudah dididik, sudah dipasantrenkeun, ma'hadnya juga terkenal, bayar nage mahal, ya. Dan ustad-ustadnya juga dari Madinah semua, tapi ternyata dalam keadaan nakal, tidak soleh dan sebagainya, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah apa? Sudah melaksanakan. Ya, sudah melaksanakan. Sebaliknya, bagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam? Yusuf seorang nabi yang paling cakep, yang paling ganteng, bahkan dikatakan setengah kegantengan penduduk bumi ini, setengahnya di Yusuf, setengahnya itu di antum semua. Yang berjuta, yang bermiliar, ya. Ini sama Yusuf setengahnya. Bukan hanya wajahnya yang ganteng, perawakannya juga tegap, sempurna. Aya nu kasep tapi celoy ayanya. Ya kan gitu. Ini mah ganteng, tegap, seperti sempurna, ya, sempurna. Dibuang oleh saudara-saudaranya karena hasud. Dibuang oleh saudara-saudara yang hasud ke sumur, kemudian ditemukan oleh orang-orang yang safar, kemudian dibawa ke pasar budak. Hamba sahaya dijual. Dibeli sampailah ke tempat kerajaan, Sampai di kerajaan digoda oleh istri raja. Tetapi dia menolaknya. Kemudian gimana? Dijebloskan ke penjara. Di penjara bersama siapa? Tukang minum homer, tukang bunuh, tukang pencuri, tukang segala macam kan ada di penjara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tanpa pendidikan ayahnya, tanpa pendidikan ibunya, tanpa pendidikan pamannya, tanpa pendidikan saudaranya, tetapi tetap solih. Lingkungan yang buruk tidak mempengaruhi kepadanya. Ini adalah
penjagaan Allah Subhanahu wa taala, khairun hafidho. Allah itu adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah maha rahim, maha penyayang. Dalam surat Yusuf ayat 64. Begitupun Musa. Musa bagaimana? Musa lahir ketika instruksi dari Firaun adalah bayi-bayi yang lahir laki-laki itu harus dibunuh. Kemudian diilhamkan ibunya untuk Musa itu dimasukkan ke kotak dan disimpan ke air yang mengalir ke sungai sampai ke mana? Sampai ke kerajaan, ke Firaun yang dia yang menginstruksikannya untuk membunuhnya. Tetapi diselamatkan, bahkan kembali kepada ibunya. Kan seperti itu. Bagaimana Allah menjaga dalam pendidikan lingkungan Fir'aun yang itu jahat, yang kejam, yang luar biasa. Tetapi Yusuf tetap solih, tetap dijaga. Lingkungan, Musa tetap solih, tetap terjaga. Kan seperti itu. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada anak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia itu sesat. Yang anak tersebut dibunuh oleh Khidir, yang Nabi Musa protes dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Fantolako. Kan Musa mau belajar kepada Khidir. Dan Khidir menolak. Kamu tidak akan bersabar. Tetapi terus ingin bersama. Fantolako. Kemudian dua-duanya bertolak. Berangkat. Hatta lakiya gulaman. Hingga keduanya bertemu dengan gulam. Anak kecil. Fakotalah. Kemudian membunuhnya. Qala. Musa mengatakan. Aqatalta nafsan zakiyatan. Apakah kau membunuh jiwa yang bersih? Anak-anak. Teboga dosa nanawan. Bigoiri nafsin, bukan karena apa? Dia membunuh jiwa yang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang munkar. Qala alam aku laka innaka lan tastati amaya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak mampu bersabar bersama aku? Kata Khidir. Lalu Khidir mengatakan hikmah yang dilakukannya. Wa ammal gulamu fakana abawahuma mu'minaini. Adapun anak tadi, kedua orang tuanya itu mu'minaini, dua-duanya mukmin. Ayah dan ibunya. Fahoshina. Maka kami takut ayurhikohuma, akan mendorong kesesatan kepada keduanya. Tughyana wa kufra, kesesatan dan kekufuran. Fa'aradna ayyubdilahuma, maka kami menginginkan untuk diganti untuk keduanya robuhuma, oleh Rob keduanya itu yaitu Allah, khairan, anak yang lebih baik, minhu, dibanding anak tersebut, zakatan, yang lebih suci, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kepada yang maha rahim. Begitu ya. Yang diinginkan, walaupun ayah dan ibunya solih, tetapi anaknya seperti itu. Maka kemudian juga kita kembalikan kepada Nabi kita. Kita kembali lagi kepada Nabi kita. Bagaimana Nabi kita meninggal oleh ayah dan ibunya adalah semenjak kecil. Pengurusan ganti kepengurusan dari para pembantunya, kemudian ke pamannya, kan seperti itu. Lingkungan yang buruk pada waktu itu masa jahiliyah, tetapi Nabi SAW terjaga karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya dari
manusia yang ada pada zaman tersebut adalah manusia yang terbaik, yang tersuci, yang terbersih dadanya. Dan itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya bahwasanya Al-Hadi, yaitu pemberi hidayah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi yang harus disadarkan bahwasanya upaya-upaya kita semua adalah hanyalah ikhtiar dan dalam rangka menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, yaitu berusaha mendidik, mengarahkan supaya anak-anak kita menjadi soleh dan solihah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Ar-Rahman, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak atas hidayah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyadari bahwasanya Al-Hadi adalah Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan upaya, maka terus apa yang harus kita upayakan untuk mensolihkan dari anak-anak keturunan kita, maka apa yang harus kita lakukan, kita akan sampaikan dari perkara-perkara tahapan-tahapan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, yaitu pada kajian yang akan datang bila saya disuruh untuk mengisi lagi. Ya, demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah jam 17.45. Masih ada waktu atau sudah habis? Sudah habis, ya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa dipahami walaupun tanpa pertanyaan, semua paham ya. Nah ini semua adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.